Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas urutan jenis buah iblis dari yang terlemah sampai terkuat. Dan seperti yang kita tahu, jenis buah iblis di dunia One Piece itu lumayan banyak, seperti Paramecia, Logia, Zoan, dan masih banyak lagi. Dan gimanakah urutan buah iblis dari yang terlemah sampai terkuatnya? Tapi sebelum ke pembahasannya, disclaimer di sini gue membahas urutan ini hanya berdasarkan dari jenis buah iblisnya saja dan berdasarkan rata-rata kekuatan jenis buah iblisnya, bukan perbandingan dari satu buah iblis saja, apalagi dari penggunanya. Karena kalau kita membahas dari penggunanya, jelas akan susah mengurutkannya, bahkan hampir mustahil, karena di One Piece itu mau sekuat apapun buah iblisnya, jika pengguna buah iblisnya lemah ya tetap saja lemah, dan begitu juga sebaliknya. Jika buah iblisnya lemah tapi penggunanya kuat, buah iblis itu akan sangat overpower di tangan penggunanya, dan contohnya adalah Doflamingo. Kekuatannya hanya benang, kalau orang lemah paling buah iblis itu cuma dipakai membuat baju, tapi Dovi sangatlah gila menggunakannya, bahkan bisa sampai ke tahap awakening. Dan kalau kalian sudah mengerti, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. 6. Paramecia. Di urutan paling bawah jelas ada Paramecia, karena jenis Paramecia hanya mengambil tema kekuatan yang paling umum di dunia. Contohnya seperti Nikyu Nomi milik Kuma, Ito Nomi milik Doflamingo, dan masih banyak lagi. Dan rata-rata kekuatan dari jenis buah iblis ini sangatlah lemah, bahkan bisa dibilang ada yang tidak berguna sama sekali jika tanpa bantuan orang lain. Dan buah iblis itu adalah Jake Nomi milik Kelifang. Buah iblisnya ini hanya menjadikannya jaket, dan jika dia dipakai seseorang, dia bisa mengendalikan orang itu. Tapi jika tidak ada yang memakainya, buah iblis ini tidak berguna sama sekali. Ya, tapi tidak semua buah iblis Paramecia itu lemah, karena itu hanya rata-ratanya saja. Kalau yang kuat di antara buah iblis Paramecia jelas ada juga, tapi hanya sedikit saja. Dan contohnya adalah buah iblis Doku Nomi milik Magellan. Karena kalian bayangkan saja, hanya sedikit mengeluarkan kekuatan buah iblisnya tanpa harus menyerang, musuh yang menyentuh racunnya Magellan sedikit saja bisa berakibat fatal. Ya, jadi intinya tidak semua Paramecia juga lemah, tapi rata-ratanya saja. 5. Spesial Paramecia. Ya, di urutan kelima ada buah iblis spesial Paramecia, tapi sayangnya jenis buah iblis ini baru satu saja yang Oda tunjukkan, yaitu buah iblis Mochi Nomi milik Katakuri. Gue sendiri juga gak tahu kenapa Oda baru mengungkapkan satu buah iblis saja di jenis ini, atau mungkin Paramecia yang sudah kita kenal dari lama salah satunya adalah spesial Paramecia, hanya saja belum Oda ungkapkan. Tapi yang jelas spesial Paramecia jelas lebih kuat daripada Paramecia biasa, karena dari namanya saja spesial Paramecia, buah iblis yang lebih spesial daripada Paramecia biasa. Dan perbedaan dari kedua jenis buah iblis itu adalah dari awakeningnya. Paramecia biasa jika sudah awakening bisa merubah sekitarnya menjadi kekuatannya, dan contohnya seperti Doflamingo dan Kid. Sementara spesial Paramecia bisa merubah sekitarnya dan juga merubah bentuk tubuhnya, layaknya buah iblis Logia. Ya, mungkin itu menjadi alasan kenapa spesial Paramecia disebut spesial, karena awakening dari Paramecia biasa tidak bisa merubah bentuk tubuh dari penggunanya. 4. Zoan. Buah iblis Zoan menurut gue jelas lebih kuat daripada Paramecia ataupun spesial Paramecia, karena rata-rata pengguna Zoan kalaupun mereka lemah, mereka tetap bisa menggunakan kekuatan hewan dari buah iblisnya, dan sekuat hewan aslinya juga, dan bisa lebih kuat juga tentunya jika penggunanya kuat. Sementara Paramecia rata-rata jika penggunanya tidak bisa memakai buah iblisnya, otomatis sia-sia saja kekuatannya. Berbeda dengan Zoan, walaupun penggunanya cupu, tetap kuat karena efek kekuatan hewan dari buah iblisnya. Ya, tapi gak semua Zoan juga lebih kuat, karena ada satu buah iblis yang benar-benar gak berguna, malah akan jadi kelemahan penggunanya. Dan buah iblis itu adalah Ito Nomi milik Chopper. Jadi buah iblis ini bisa mengubah apapun menjadi manusia. Ya, contohnya Chopper dari hewan ke manusia. Tapi bagaimana jadinya jika buah iblis ini dimakan oleh manusia? Jelas gak akan ada efek apa-apa ke pemakannya. Yang ada malah ngebuat pemakannya jadi punya kelemahan, yaitu gak bisa berenang. Jadinya malah akan rugi banget jika manusia yang memakannya. Udah mah gak ada efek apa-apa, malah jadi punya kelemahan gak bisa berenang. 3. Zoan Purba. Jenis buah iblis ini bisa dibilang seperti versi lebih kuatnya dari buah iblis Zoan biasa. Karena jika Zoan biasa merubah penggunanya jadi hewan-hewan yang ada pada umumnya, Zoan Purba ini seperti namanya bisa mengubah penggunanya jadi wujud hewan-hewan purba, yang jelas lebih kuat daripada hewan-hewan biasa. Karena memang fisik hewan purba jauh lebih besar dan kuat dibandingkan fisik hewan biasa. Dan jenis Zoan Purba juga memiliki satu kelebihan lagi yang membuat jenis ini rata-ratanya lebih kuat daripada buah iblis yang sudah disebutkan tadi.
Dan kelebihan lain buah iblis Joan Purba ini adalah pemulihan lukanya yang cepat. Jadi pemulihan luka mereka akibat pertarungan akan cepat sembuhnya. Dan kemampuan ini tidak hanya dimiliki oleh satu buah iblis saja, tapi seluruh buah iblis di jenis ini memilikinya. Jadinya gue sendiri gak heran kenapa daya tahan bajak laut Kaido sangat kuat semua. Dan contoh dari cepatnya pemulihan luka dari buah iblis ini adalah ulti. Dia sudah beberapa kali diserang oleh Usopp dan Nami, tetap saja ulti selalu bisa bangkit. Dan yang benar-benar membuatnya tumbang ketika diserang Big Mom yang kekuatannya benar-benar gila. Barulah si ulti ini lumayan lama pulihnya. Ya benar-benar gila sih kemampuan dari jenis buah iblis satu ini. 2. Logia. Di urutan kedua jelas ada Logia. Bahkan dulu jenis Logia ini digadang-gadang menjadi jenis buah iblis terkuat di One Piece. Karena bagaimana tidak, rata-rata kekuatan Logia ini benar-benar mengerikan. Hanya dengan sedikit mengeluarkan kekuatannya saja bisa berakibat fatal bagi musuhnya. Contohnya saja adalah buah iblis merah-merah Nomi milik Sabo. Jika musuhnya terkena sedikit saja kekuatan dari buah iblis ini, maka akan berakibat fatal layaknya menyentuh api asli. Bahkan buah iblis dengan damage tertinggi saja berada di jenis Logia, yaitu buah iblis Magu-Magu Nomi milik Akainu. Dan Oda sendirilah yang mengonfirmasi tentang hal ini. Dan buah iblis Logia juga mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh buah iblis lain, yaitu membuat penggunanya tidak bisa terserang atau terluka jika diserang tanpa menggunakan haki. Ya dari sini saja sudah terbayang gimana overpowernya buah iblis jenis ini. Dan kalau diibaratkan karakter lemah yang memakan buah iblis jenis ini, mereka akan tetap sangat kuat karena tidak bisa diserang tanpa haki. Plus rata-rata damage kekuatan buah iblis Logia juga sangat mengerikan. Jadi walaupun pengguna buah iblis Logia itu lemah, mereka akan tetap kuat karena bantuan dari buah iblisnya yang sangat kuat. Tidak mengherankan kenapa Logia masuk di urutan kedua jenis buah iblis terkuat di One Piece, karena emang se-overpower itu. 1. Mythical Joan. Ya di urutan pertama dengan rata-rata buah iblisnya yang sangat overpower adalah jenis Mythical Joan, yang dimana jenis ini bisa dibilang versi lebih kuatnya lagi dari Joan biasa ataupun Joan Purba. Karena Mythical Joan mengambil tema hewan yang jauh lebih gila lagi, yaitu hewan-hewan mitos, yang dimana hewan yang hanya ada di legenda saja. Jelas Mythical Joan ini menjadi varian Joan terkuat, bahkan jenis terkuat di antara semua buah iblis. Dan yang membuat spesialnya lagi dari Mythical Joan ini karena kekuatannya yang bervariasi dan unik. Ya contohnya saja buah iblis Tori Nomi model Phoenix milik Marco, yang dimana jenis buah iblis ini membuat Marco bisa menjadi burung legenda Phoenix, beserta kekuatannya juga yang sangat di luar nalar. Bagaimana tidak, ketika Marco diserang, dia bagaikan tak tersentuh layaknya Logia, padahal musuhnya memakai haki. Dan faktanya hal ini bukan karena kekuatannya yang mirip Logia, tapi Marco benar-benar terluka dan meregenerasi lukanya dengan cepat, yang membuatnya seolah-olah tak terserang. Dan menurut legenda juga burung Phoenix tidak akan bisa mati, tapi tentang hal ini belum dibahas oleh Oda. Dan kemungkinan besar menurut gue bisa jadi Marco juga tidak bisa mati, karena buktinya Marco terlihat awet muda seperti seumuran Zoro dan Sanji yang berumur 21 tahun. Padahal faktanya umur Marco sekarang 45 tahun, sementara Seng jauh lebih muda yaitu 39 tahun malah terlihat tua dibandingkan Marco. Ya dan itulah salah satu kemampuan spesial dari Mythical Joan. Dan menariknya setiap buah iblis Mythical Joan memiliki kelebihannya masing-masing, tidak seperti Logia dan Joan Purba yang kelebihannya sama. Dan kalau kita bahas semua kelebihan dari buah iblis Mythical Joan, video ini akan jadi lama banget. Jadinya kita hanya mengambil contoh dari satu buah iblis saja. Dan untuk contoh jika pengguna buah iblis ini lemah, bisa dilihat dari Orochi yang memakan buah iblis Hebi Nomi model Yamata no Orochi, yang kelebihannya dari buah iblis ini membuat Orochi mempunyai 9 nyawa. Ya jadi walaupun Orochi kalah, dia tetap bisa bangkit karena mempunyai 9 nyawa. Tapi jika nyawanya sudah habis, baru dia bisa benar-benar mati. Ya di tangan karakter lemah saja buah iblis Mythical Joan ini benar-benar kuat, apalagi dimakan oleh orang kuat, maka akan membuat penggunanya semakin kuat lagi. Ya jadinya tidak mengherankan kenapa jenis buah iblis ini menjadi yang terkuat di antara jenis buah iblis yang lainnya. Dan itulah urutan jenis buah iblis dari yang terlemah sampai terkuat. Tapi urutan ini tidak dikonfirmasi kebenarannya. Ini hanya sekadar asumsi gue sendiri yang gue rangkum berdasarkan fakta yang ada di manga maupun anime. Tapi kalau kalian punya urutan jenis buah iblis dari yang terlemah sampai terkuat versi kalian, coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. BTW jangan lupa subscribe.